Ya, Selamat malam. ya. Mazmur 96, Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ayat 2, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya, dari hari ke hari. Ayat 3, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Ayat 4, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Ayat 5, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Amin. 96 ayat 6. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. 7. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. 9. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. 10. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Amin. 11. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. 12. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya, maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. 13. Di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Mazmur 97, Tuhan adalah Raja. 1. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. 2. Awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Amin. Ayat 3. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. 4. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. 5. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. 6. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. 7. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Amin. Ayat 8. Sion mendengarkan dan bersukacita, putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu ya Tuhan. Sebab engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi, engkau sangat memuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Sama ya, sampai 5. Mazmur, Mazmur 98. Mazmur 98 ayat 1 sampai 5. Saat penyelamatan sudah dekat, Mazmur. Nyanyikanlah bagi Tuhan. Sebab ia telah melakukan perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. 3. Yang mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap bumi kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat.
keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh dunia. Bergembiralah, bersorak-soraklah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Amin. Amin. Ayat 6, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. 7, biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. 8, biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. 9, di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Pasal 99, Tuhan Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Pasal ayat 2, Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Amin. Ayat 3, biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Ayat 4, Raja yang kuat yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Ayat 5, tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepadanya tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Ayat 6, Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Ayat 7, dalam siang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Amin. Ayat 8, Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. 9, tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Mazmur 100, pujilah Allah dalam baiknya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ayat 2, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. 3, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Amin. Ayat 4, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesuciannya tetap turun-temurun. Mazmur 101 ayat 1, seorang raja bernasar, Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermasmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Amin. Ibu Risa di unmute. Ayat 4. Ayat yang keempat. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Ayat yang kelima, orang yang bersembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya
tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Ayat 8, setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Amin. Tidak. Bu DP, sorry Bu DP. Iya, saya ya. Mazmur 102 ya. Mazmur 102, doa minta tolong dan doa untuk Sion. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sandingkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap. Tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput. Sehingga aku lupa makan rotiku. Amin. Ayat 6, oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. 7, aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Ayat 8, aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas soto. 9, sepanjang hari aku dicelah oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. 10, sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Amin. Ayat 11, oleh karena marahmu dan geramu, sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. 12, hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. 13, tetapi engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. 14, engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya. 15, sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Amin. Mazmur 102 ayat 16. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaanmu. 17. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya. 18. Sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang bulus, dan tidak memandang hina doa mereka. 19. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. 20. Sebab ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Amin. Boleh Lili? Bu Lili? 21 ya. Iya. Untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. 22, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion dan dia dipuji-puji di Yerusalem. 23, apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. 24, ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. 25, aku berkata, ya Tuhanku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu telah turun temurun. Amin. 26. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. 27. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. 28. Tetapi engkau tetap sama,
dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. 29. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap di hadapanmu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mazmur 103 dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Amin. Bu Christine. Ya. Mazmur 103 ayat 3. Pujilah ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur dan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ayat 6. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Amin. 103 ayat 7. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. 9. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. 10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Amin. 11. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. 12. Sejauh umur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. 14. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. 15. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Amin. Bu Eti. Oh, saya ya. Ayat 16. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. 18. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. 20. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Amin. Ayat 21, pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabatnya yang melakukan kehendaknya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya dan segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Amin. Amin.
Baik, Ibu-Ibu, silakan bagi yang punya rema, silakan di-sharingkan. Monggo. Coba Ibu-Ibu. Maaf ya, Boleh. Ibu Juliha Putrohat. Ya, nggak apa-apa, Kak Neti. Bisa baca, kalau ada rema juga boleh di-sharingkan. Siapa yang Aku mau ada coba? pertanyaan ini. Mau bertanya atau sharing? Ya, gini loh. Jadi kemarin habis baca firman Tuhan, seorang hamba Tuhan, kita itu dikasih Tuhan betul, ya. Terus kita itu pasti selamat, Tuhan sudah kasih. Tapi ini di firman Tuhan, ya di ayat 98 sempat saya baca ini, di hadapan Tuhan sebab ia datang untuk menghakimi bumi, ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Nah, ini kan firman Tuhan, jadi orang ngambilnya seperti apa ya? Bapak ini menyampaikannya kepada teman-teman saya. Jadi pertanyaan saya seperti itu. Maksudnya gimana Kak Neti? Kak Neti bertanya kepada siapa? Ya, siapa yang bisa jawab? Ayat 3. Pertanyaannya apa toh? Enggak, maksudnya Kak Neti itu membandingkan dengan Gini, gimana? tuh, nah gini loh. Betul Tuhan tuh mengasihi kita semua ya. Dia mengasihi kita sehingga dia kan kasih tempat kita di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi kan di Mazmur ini di hadapan Tuhan sebab ia datang untuk menghakimi bumi, ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Ini kan firman Tuhan. Jadi enak aja dong orang kalau berbuat kesalahan sudah ada tempatnya di surga. Jadi kemarin itu Bapak itu bilang, wah Bapak ini menjelaskannya membuat orang terlena gitu loh. Menurut Ibu gimana? Baik Ibu-Ibu, siapa yang bisa mengakomodir menjawab pertanyaan Kak Neti ya? Itu harus Pak Pin yang jawab. Kita serahkan kepada Pak Tim atau Bu DP. Bu DP kali punya jawabannya. Aku baca salah satu buku tentang penghakiman. Sebentar saya nyari dulu ya bukunya, halamannya. Saya lagi Dia bilang begini loh, Ibu dikasihi Tuhan, dia bilang gitu. Bapak dikasihi Tuhan. Oh, yang ada Kak Neti dengar maksudnya ada orang yang menyampaikan begitu. Iya, pikir Tuhan itu kan, aku adalah hakim yang adil, kan itu firman Tuhan. Memang kita udah diselamatkan, tapi kan keselamatan itu harus dijaga. Nggak seenak kita kan gitu ya Ibu ya. Betul. Nah itu dia, siapa yang bisa jawab. Jadi kasihan banget kalau orang yang pemahamannya sangat jetek gitu. Makasih Bu. Pertanyaannya jadi apa ya? Saya masih belum jelas. Tuhan sebagai danau. Jadi kayak semacam iming-iming bahwa semua orang diberi keselamatan iya. gitu ya. Betul. Karena sudah hidup di masa zaman karunia, jadi seolah-olah kita semua selamat. Ya, karena dia memang punya karunia penglihatan. Makanya kembali lagi kemarin firman Tuhan, semua itu betul kita punya karunia ya. Tapi kembali lagi kan kebenaran firman Tuhan, itu kan jawaban. Itu makanya begitu dia panjang lebar, saya langsung keluar. Takut salah. Tapi kalau menurut saya memang kita semua harus hati-hati ya Ibu-Ibu ya. Kadang-kadang kan ada pengajaran-pengajaran yang seperti itu gitu. Makanya bersyukur kita itu harus baca firman Tuhan dan jangan serta-merta kalau menurut saya ya, menelan mentah-mentah setiap doktrin ataupun khotbah-khotbah yang kita terima. Kadang-kadang akan menjadi seperti itu gitu loh. Jadi orang dengan semena-mena berbuat dosa karena mereka pikir berbuat dosa aja toh aku sudah dijamin keselamatannya, padahal sebenarnya nggak seperti itu. Nah, saya melihat ibu inilah ibu A nih, wah sangat disayangi Tuhan, Tuhan juga bilang. Jadi seolah-olah kok enak banget ya gitu. Kita kan nggak ngerti,
kadarnya seseorang itu ada seperti emas perak, ada emas murni, ada berlian, ya kan? Kita kan nggak ngerti. Makanya kan firman Tuhan bilang apa? Yalah engkau yang pembuat kejahatan. Gitu loh, Bu. Gimana, Ma? Ini Coba satu. Bu DP kali. Kalau aku sih begitu aja Kak Neti, karena Kak Neti bilang, jadi aku juga nggak setuju ya pernyataan yang seolah-olah dijamin keselamatannya. Jadi kita itu semena-mena gitu loh perbuatannya, hanya karena kata-kata janji-janji seperti itu. Gimana Bu DP? Sudah dapat jawabannya? Jadi istilahnya kadang-kadang tuh kan orang kalau misalnya nggak tahu bulatnya segimana, dia ngebagiin sepotong, yang sepotongnya itu udah hilang gitu kan. Jadi pengertiannya itu kan nggak bulat gitu. Jadi seseorang makanya kalau dia belum ngerti full, ngerti jelas, jangan ngomong dulu gitu, karena kan itu akan mengkamiri orang lain. Sementara kalau misalnya orang yang terkamiri itu akan nempel di kepala gitu. Jadi saya nangkep sih gini, kalau memang kita misalnya udah tahu nih bahwa sebenarnya syaratnya lah ya, syaratnya seseorang kan tetap dia harus terima Kristus, itu satu udah pasti. Tapi kan di firman Tuhan itu juga ada yang menyebutkan bahwa kerjakanlah keselamatanmu, berarti bukan berarti dia harus mengerjakan keselamatan untuk supaya diterima di surga lah, kasarnya seperti itu. Tapi ketika kita udah diselamatkan, kita justru harus hidup di dalam keselamatan itu. Nah, mungkin saya juga nggak tahu sih Bapak ini ngomongnya dengan maksud apa, juga kan kita mungkin berpersepsi sendiri. Tapi yang kita harus tahu mungkin kalau misalnya Bu Neti ketemu sama orang itu, Bu Neti harus bisa meluruskan bahwa ketika kita hidup di dalam ke Kristus lah, kita harus bisa mengerjakan keselamatan dari Kristus itu sendiri dengan cara, ya kan, saya punya ilustrasi begini nih. Ini saya dapat waktu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan kasih lihat ilustrasi ini. Ada satu orang, dia bayi. Bayi itu butuh didampingi, butuh ini supaya dia bisa bertumbuh. Ketika itu cepet banget, itu penglihatannya cepet banget. Terus dia bertumbuh dewasa, bukan dewasa lah, kanak-kanak itu juga perlu didampingi. Mungkin secara kasar kan kanak-kanak itu baru tahu A, serasa dia udah tahu semua, baru tahu B, serasa dia udah tahu semua. Makanya kan usia kanak-kanak itu sepertinya tuh, kalau saya pakai bahasa sotoy gitu ya, sok tahu segala sesuatunya. Tapi itu perlu pendampingan supaya dia nggak salah kaprah gitu. Nah, beranjak lagi dewasa, dia udah mulai ngerti tuh mana yang benar, mana yang salah. Dan pola pikirnya sudah mulai berubah. Terus akhirnya beranjak lagi sampai akhirnya Yesus bilang gini, kamu udah sama dengan aku. Dengan kata lain, ketika kita sama levelnya dengan Yesus, mungkin bukan kita jadi Yesus di bumi ini untuk menyelamatkan banyak orang. Tapi dengan kata lain, pemahaman kita tuh sudah sama. Jadi cara pandang kita memandang orang lain, cara kita bersikap kepada orang lain, itu sudah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan terjadi atas hidup kita. Nah, waktu saya dapetin ini, jujur saya suka cita banget gitu. Berarti ya memang istilahnya kita nggak bisa lepas, meskipun kita merasa bahwa saya udah Kristen nih berapa puluh tahun gitu. Tapi apakah level rohani seseorang itu bisa ditentukan dari itu? Enggak juga gitu. Seseorang bisa dianggap dewasa pada saat dia memang mau diarahkan, mau diajar segimanapun usianya gitu. Jadi bisa saja misalnya seseorang itu disebut dewasa pada saat dia umurnya misalnya ya 20 tahun, atau misalnya pada saat dia umurnya 40 tahun dan seterusnya. Angka umur itu hanya sekadar angka di dalam dunia ini, tapi di mata Tuhan itu seseorang itu bisa ketika dia menyerahkan diri total sama Tuhan untuk diarahkan. Nah, mungkin kan Tuhan nggak langsung turun tangan lagi ke dunia. Dia akan misalnya memberi mandatnya kepada orang-orang yang disebut sebagai mentornya, atau saya sebut sih bapak rohaninya. Kalau misalnya kita menerima mandat itu, ya kita harus pakai mandat itu untuk mementori orang itu supaya menjadi menti yang baik gitu. Nah, saya dapetin satu hal, cuma saya lupa ini di mana alamatnya. Jadi yang disebut dengan kepenghakiman, pada konotasi kita sebagai seorang awam dulu, saya sebelum saya dapetin kebenaran ini, kita kan nyaris berkata bahwa penghakiman itu sesuatu yang menakutkan.
Tetapi saya dapetin pemahaman baru bahwa penghakiman yang Allah berikan itu tidak seperti pemahaman kita gitu. Allah itu kan memberikan penghakiman. Ingat, hakim itu adil. Dia istilahnya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ketika dia memberikan penghakiman, artinya dia membukakan semua kebenaran itu kepada kita, supaya akhirnya kita bisa memilah dengan free will kita, kita mau pakai yang mana nih? Apakah kita mau pakai kebenaran yang sudah didasari kepada firman Tuhan, atau kita bertindak dengan free will kita mengambil keputusan untuk enggak, saya mau ikuti dengan cara hidup saya yang ini karena saya udah ada di zona nyaman atau comfort zone. Nah, ketika kita ada di zona nyaman untuk akhirnya kita menggeluti, ya penghakiman itu akan datang. Kebenaran itu sendiri yang akan membuat hati kita menjadi ketar-ketir. Oh iya ya, saya tuh udah ngelakuin salah, tapi saya tuh nggak bertobat-bertobat. Artinya dengan kata lain, kehidupan rohani kita tuh jadi kayak roller coaster gitu. Up and down, terus-terusan up and down. Jadi kita nggak menang-menang di situ. Karena sebenarnya kebenaran itu sudah diberikan ke kita. Dasarnya ya firman Tuhan. Saya tadi cari-cari itunya, cuman mungkin nanti next kalau ketemu saya bagiin. Jadi intinya, eh, kadang kan kalau misalnya manusia tuh penghakiman tuh di meja hijau kan. Ketika kita manusia sendiri gitu kan, ketika menghakimi itu dicari dulu salahnya di mana, benarnya di mana gitu. Kalau memang misalnya sudah ini sudah terbukti kebenarannya, baru orang itu di apa namanya diadili gitu. Nah, Allah juga sama. Jadi saya waktu dapetin itu tuh, oh ternyata ketika Allah memberikan penghakimannya kepada manusia, dia bukakan, dia singkapkan kebenarannya supaya manusia dengan free will-nya dia bisa mengambil mana yang dipilih. Karena Allah sendiri nggak bisa, ketika Allah kan menciptakan manusia itu dengan free will ya. Allah tuh nggak bisa ngambil free will-nya manusia, tetap manusia mengambil segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu dari kehendak hatinya yang bebas itu sendiri. Itu sih mungkin nggak tahu nih menjawab atau tidak. Bu Jali, Bu Neti. Ya, saya pikir jelas ya soal free will itu tadi ya Bu Dede ya. Jadi Kak Neti jangan terlalu diinin banget, Kak Neti harus hati-hati. Nanti benar kata Bu Dede tadi ditegur tuh si bapak satu tuh diminta pelurusan. Makanya kemarin saya gini, saya tidak. dapat hikmat waktu menjawab dia. Saya nggak menyalahkan nubuatan, saya tidak menyalahkan penglihatan apa enggak. Saya senang banget saya bilang. Tapi apapun dia, kembali kita firman, kembali kita ini persatu adalah kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang menjawab tentang karakter kita. Saya bilang destiny kita, saya bilang gitu supaya apa? Firman Tuhan ini kembali tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri sampai nanti garis terakhir gitu. Jadi kita ini terus berlomba. Saya nggak nyalahkan tentang nubuatan, enggak ya. Tuhan memang kasih karunia gitu. Tapi tidak seperti termatre loh gitu. Kamu nanti dulu enggak gitu. Makanya Pak Ademano itu bilang begini. Belum tentu orang yang awal itu cinta Tuhan akhirnya seperti apa. Endingnya lah itulah yang Tuhan mau. Apakah seperti itu Pak Ibu Dede? Endingnya kata ini hamba Tuhan ini terakhirnya gitu. Makanya kita terus berlomba. Iya, baik, terima kasih Kak Neti ya. Baik Ibu-ibu, apakah ada rema yang lain? Kalau belum saya coba ya mengenai Mazmur 103, pujilah Tuhan hai jiwaku. Nanti Ibu-ibu bisa sambung ya. Jadi rema saya di sini, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Nah, jadi begini Bu Ibu ya. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya memuji Tuhan gitu ya, memuji Tuhan itu sebenarnya merupakan salah satu cara kita untuk meraih kemenangan ya di dalam peperangan rohani. Nah, saya melihat di sini bahwa Daud dia memotivasi dirinya untuk dia memuji Tuhan. Dia kan itu dia bicara sedikit pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia motivasi dirinya supaya dia memuji Tuhan. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia memotivasi jiwanya dan batinnya untuk terus memuji Tuhan. Karena apa? Karena memang eh, ketika kita memuji Tuhan itu ada kuasa gitu ya. Ketika memuji Tuhan. Contohnya saya kesaksian aja ibu-ibu di diri saya itu ya nggak tahu ya itu kadang-kadang suka ada memang ya ketakutan suka muncul dan segala macam gitu ya tetapi ketika saya mengumandangkan mendeklarasikan puji-pujian seperti saya bilang selalu saya buka YouTube dan saya pujian ya benar-benar pujian itu dia hilang
gitu loh. Nah, saya menyadari bahwa di dalam puji-pujian ya, di dalam penyembahan itu ada kuasa yang luar biasa seperti itu. Nah, itu di situ kita lihat bahwa kenapa ya ketika kita penyembahan itu ada yang ketar-ketir, ya iya memang si iblis itu ketar-ketir ketika kita memuji Tuhan dan banyak celah yang iblis itu apa namanya? Banyak cara yang iblis itu lakukan supaya kita itu kadang-kadang tidak fokus gitu ya, karena dia memang tidak mau kita sebagai anak Tuhan itu memuji Tuhan. Dia tidak mau kita itu memperoleh kemenangan seperti itu ya. Jadi saya melihat ini luar biasa ya, soal puji-pujian ini. Dia seperti sederhana, tetapi justru di dalam kesederhanaannya ini, pujilah Tuhan, hai jiwaku, ada satu saya seperti saya memaksa diri saya, memaksa jiwa saya, memaksa batin saya untuk terus memuji-muji Tuhan. Karena ketika saya melakukan itu ya, di dalam tidur pun itu saya bisa melakukan pujian penyembahan. Itu saya melihat luar biasa. Saya tuh jarang mimpi-mimpi yang aneh-aneh gitu ya. Jadi ketika bangun itu kayak udah spontan di dalam diri saya ya. Jadi hati saya. Walaupun kadang-kadang nanti pas nggak ada orang mulut saya gitu, tapi saya berusaha membiasakan diri untuk di dalam hati saya itu terus mengumandangkan pujian, penyembahan, berbahasa roh. Itu saya belajar untuk membuat satu lifestyle baru, jadi pola baru di dalam hidup saya. Dalam rangka itu tadi untuk mengalahkan banyak hal, untuk peperangan rohani sih tepatnya seperti itu ya. Jadi ini benar semua ini, terutama yang di nih tiga, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Itu benar. Ketika memanjatkan pujian, ternyata semua ini terjadi di dalam diri kita. Nah, saya berharap semua kita di sini juga melakukan hal yang sama, memaksakan diri kita, batin kita, jiwa kita, terus mengumandangkan puji-pujian seperti itu ya. Karena setiap pujian yang kita naikkan itu mengandung kuasa. Dan percayalah ibu-ibu, kalau ibu-ibu sudah terbiasa, saya percaya ibu-ibu itu sudah terbiasa ya, maka roh Tuhan itu akan bekerja secara dahsyat di dalam hidup kita. Seperti itu. Haleluya. Sambung, siapa yang mau menyambung? Silakan. Itu Bu Marina. Bu Marina, ayo Kak Marina. Pujilah Tuhan Kak Marina. Pasti. Ayo Kak Marina mau sharing apa? Apa ya? Atau ibu-ibu lain boleh, Bu Kristina, Dewi. Ya, itu 103 ya. Ya. Saya bayangkan Daud menyanyi-nyanyi ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Mungkin dia menyanyi dan dia menghimbau belum dengan segenap hati. Artinya dia merasa baru mulutnya aja yang menyanyi. Jadi dia bilang hai jiwaku, hai segenap batinku. Ya. Dia Nyanyi dengan motivasi dirinya di situ. dia membangun kalau dia Hmm. jangan aku nyanyi dengan mulutku saja. Ah, isi hatiku, batinku semua ikut memuji. Ya. Itu yang paling bagus yang ayat 17 ya. Karena itu kasih setianya selama-lamanya, untuk kasih setianya sampai selama-lamanya untuk orang yang takut Tuhan dan keadilannya bagi anak cucu. Hmm. Ya, nah, ayat yang Ya. ke-14 dia dia ingat bahwa kita ini hanya debu. Tuhan tahu bahwa kita hanya debu. Ya, banyak kan ya Daud menyanyikan bahwa Tuhan tahu, Tuhan ingat kita hanya debu, harinya seperti rumput. Maka kalau udah istilahnya kalau dia udah tidak ada lagi, tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tapi kasih setia Tuhan selama-lamanya, selama-lamanya, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan yang ingat untuk melakukan titah-titahnya. Dan yang paling menyenangkan ayat 19, tahtanya di surga sudah ditegakkan, kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Ya, pujilah Tuhan, malaikat-malaikatnya, pahlawan-pahlawannya,
Juga pejabat-pejabatnya, tentara-tentaranya, semuanya suruh memuji Tuhan ya. Segala tentaranya, pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak Allah. Pujilah Tuhan, semua ciptaan Tuhan artinya ya, nomor 20, ayat pasal 20, ayat 22, Hmm. Tuhan hai jiwaku. Ya itulah nyanyiannya Raja Daud ya. Ya, Ya, puji Tuhan. ya. Jadi memang di sini kita diminta untuk mengingat ya kan. Kita memotivasi jiwa kita, batin kita untuk Iya. jangan melupakan kebaikan Tuhan karena Tuhanlah yang mengampuni segala kesalahan kita. Tuhanlah yang menyembuhkan segala penyakit. Jadi memang di sini diingatkan kita untuk terus memuji, memuji. Paksa dirimu, jangan hanya pada saat ada pergumulan kita memuji, tapi ketika kita happy happy kita lupa, enggak ya. Jadi ini Terus ada luar yang biasa. ditebus dari lubang kubur ya. Yang kemarin tadi kayaknya ada tulisannya. Ayat berapa ya tadi ya? Lubang kubur. Oh, Ya, ujilah ayat 103 juga. Oh, ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kalau ini saya bandingkan dengan agama yang lain ya, yang studi banding. Kalau mereka itu ada siksa kuburan. Kalau kita orang Kristen nggak ada. Jadi kita sudah ditebus, jadi kita nggak alami. Kalau mereka agama lain itu waktu meninggal itu masih mengalami siksa dalam lubang kubur. Kan kita nggak ada kepercayaan kayak gitu. Tapi mereka ada bahwa dalam lubang kubur itu mereka akan mengalami siksaan ya. Jadi hukuman di dalam lubang kubur. Kalau kita kan judulnya eh, Tuhan sudah menebus hidup kita dari lubang kubur. Kalau itu sih yang saya dapat dari itu oke. dibanding dengan pelajaran agama yang lain. Oke, terima kasih Bu Christine. Baik, ada ibu-ibu lain yang mau sambung? Kak Marina mau omong? Kak Joli, saya yang ter terkesima banget apa tadi yang di bawahnya si Mazmur 103 pasal apa ayat 10 sama ayat 15. Katanya begini ya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ini aku sangat tersentuh banget kepada diriku sendiri. Terus ayat 15 ini, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Jadi saya yang dua ayat ini tersentuh di dalam diri saya. Kenapa? Karena saya pribadi masih banyak deh kekurangan gitu ya. Masih banyak kekurangan saya, masih banyak ya kelemahan saya. Mungkin itu namanya ya dosa ya. Tapi Tuhan tidak pernah membalas apapun yang kesalahan kita itu, kesalahan saya itu ya. Seperti ini tadi, kadang-kadang kita semangat, kadang-kadang kita kalau lagi mood ya baik, kadang-kadang suka ya namanya kita suka ngambek gitu ya, kadang-kadang pikiran kita suka nggak ceria gitu. Jadi tapi ya itulah kekurangan saya sebagai manusia, masih banyak kelemahan, tapi Tuhan tidak pernah membalas kelemahan saya, dosa saya gitu. Jadi saya ayat ini, aduh, sungguh baik Tuhan ini ya. Eh, Kenapa sih kok saya masih begini? Coba kalau kita pergi aja, Tuhan aku pergi, lindungi rumahku, gitu ya. Jadi seolah-olah Tuhan itu udah jadi budak kita kadang-kadang, jadi pembantu kita gitu. Tuhan aku pergi, selamatkan aku di jalan. Jadi semuanya kita ingin dia. Jadi benar-benar ini yang dua ayat ini sungguh luar biasa bagi saya pribadi karena Tuhan sungguh baik, tidak Amin. pernah tidak pernah memperhitungkan kekurangan kita, kesalahan kita karena ya seperti ini tadi kita kadang-kadang layu, kadang-kadang seger, masih suka ada kadang-kadang ya macam-macam lah gitu. Jadi terus kita pergi kemana-mana, Tuhan aku pergi, lindungi rumahku, jagain rumahku. Aduh, Tuhan itu apa aku sih? Tuhan, Tuhan itu apa aku sih ya kok kita pergi naik pesawat. Tuhan lindungi pesawat ini, jangan aku jatuh. Seolah-olah dia udah
Jadi aku kadang-kadang ya ampun Tuhan baik banget kamu sama aku ya luar biasa. Kemanapun aku pergi Tuhan, aku pergi rumahku jagain ya. Berarti kan seolah-olah dia udah lebih-lebih dari satpam gitu. Kita bikin kadang-kadang. Waduh, aku tersentuh juga kadang-kadang ya. Ya Tuhan ampuni aku gitu ya. Udah gitu aja Jol. Iya, makasih Kak Marina ya. Kita ini Ya, selama masih hidup di dunia itu memang masih ada daging dan darah. Kita tanpa kita iya, kita sadari memang kita akan adalah gitu ya yang namanya melakukan dosa. Tapi jangan dituruti terus karena iya, iya. membaca ini terus kita semena-mena berbuat dosa enggak ya. Kita perlu Hmm. menyesali, bertobat gitu ya, bertobat dan berjanji untuk tidak mengulangi gitu apa yang menjadi kesalahan kita. Makanya pertobatan itu perlu sekali. Jangan kita ulangi sudah melakukan satu dosa, jatuh di dosa yang sama berulang-ulang. Jadi kita nikmati. Jadi Kak Marina, memang Tuhan itu luar biasa baik. Tuhan itu menyertai kita dimanapun kita berada, dia ada. Nah, karena Kak Marina udah tahu Tuhan itu baik, ya kita sama-sama juga berusaha menyenangkan hati Tuhan dengan cara itu tadi ya. Pelan-pelan Iya. apa yang menjadi yang tidak baik menurut kita kelakuan kita ya kita harus berubah seperti itu. Ya Kak Marina ya Kak, kakakku. Oke. Aha. Bu Juli, Bu Juli, Ya, aku ingat perkataan Ibu Marina Ginting barusan. Jadi aku pernah mengingatkan mertuaku. Bi, saya bilang, kita kalau orang karo tuh panggilnya Bibi ya. Kalau mertua Bi, saya bilang, apa? Bibi harus banyak berdoa, baca firman Tuhan. Aku banyak kok berdoa katanya. Iya, Bibi banyak berdoa, tapi Tuhan Yesus dibuat sapam. Anakku berkati Tuhan, seluruh anaknya diberkati, sampai ke anak cucu, kesehatannya berkati Tuhan, tolong jaga anakku. Kan Tuhan itu Bibi bikin sapam, saya bilang. Jadi gimana? Pernah nggak Bibi mengucap syukur saja? Merenungkan apa yang Tuhan kasih. Itu dia 1000 bahasa dia. Ya seperti ayat 15 itu Kak Neti. Ya namanya manusia kan kadang kan ya layu, seperti rumput katanya ya sering suka layu, seperti bunga kadang-kadang suka nggak mekar gitu ya. Ya itulah kita kekurangan kita sebagai manusia kan. Ya kadang-kadang bisa ya sudah berbunga pun bunganya pun bisa rontok gitu. Jadi ya masih suka layu lah gitu. Entah ada nanti masalah kita aja udah bawa stres, bawa pusing, bawa ini gitu ya. Aturannya kalau sudah tahu Tuhan Yesus begitu baik, luar biasa kebaikannya ya. Kita mengucap syukur aja ya. Tapi kadang-kadang mengucap syukur ini pun karena sering layu dan nggak berkembang itu, Lupa. ya itulah rumputnya. Makanya harus disiramin selalu. Si Joli ngajak kita baca Alkitab kan. Puji Tuhan. oke, baik. Ibu-ibu, apakah ada yang lain lagi? Mau Bu sharing Eti nggak boleh. nyanyi, Bu Eti. Bu Eti mau nyanyi seperti biasa. Ada lagunya itu yang tadi Bu Joli. Apa? Coba ayo. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan dengan segenap batinku. Nyanyikan dia nyanyian baru Pak, belepotan. Puji, apalagi lah itu, pokoknya udah itu. Pujilah hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Puji pujilah Tuhan dengan segenap batinku. Nyanyikan, nyanyikan bagi dia nyanyian baru. Puji dia dengan pokoknya udah lupa lagi lah, lagu lama. lagu lama lupa, lagu baru nggak tahu ya. Oke, saya dapat berkat dulu dari Mazmur 96. Judulnya Allah, perikopnya Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Ayat 1, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ayat 2, menyanyilah bagi Tuhan. Pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. 3, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. 4, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Dan lain-lain selanjutnya ya.
Dari tadi sudah kita memuji-muji Tuhan, sekarang menyanyi katanya. Menyanyi, nyanyikan nyanyian baru buat Tuhan. Tuhan itu adalah Allah, Tuhan, dan Hakim seluruh dunia. Ceritakan perbuatannya yang besar kepada seluruh orang. Bahwa dia adalah Raja di atas segala raja. Hakim yang adil. Amin. Terus menyanyikan pujian buat dia. Biar hati. Yes. Terima kasih. Amin, amin, luar biasa Bu Eti. Besok siapkan lagi lagunya yang baru ya. Sesuai. Baik, Bu Kan Eli firman. Bu Eli mau sharing Rema? Iya, Ya, silakan boleh. Bu Eli. Kalau aku dapatnya di Mazmur 99 itu ayat 5 ya. Tapi sebenarnya intinya tadi yang kita baca hari ini sih kebanyakan sekali tentang pujian ya. Pujian pujilah Tuhan itu sih banyak ya di sini. Tetapi di sini aku remanya tuh di Mazmur 99 ayat 5. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Di sini berbicara adalah keintiman, kedekatan Tuhan dengan penyembahan ya. Kalau buat saya pribadi tidak lain tidak enggak gimana supaya kita dekat dengan Tuhan, dengan intim dengan Tuhan itu selain pujian penyembahan, ya kan dengan bermazmur, dengan menyembah. Di sini juga Tuhan bilang dia sujudlah menyembah pada tumpuan kakinya. Tumpuan kakinya itu berbicara tentang kerendahan. Kita serendah-rendahnya merendahkan hati kita di bawah kaki Tuhan dan kita meninggikan Dia gitu. Saya percaya ketika kita benar-benar merendahkan hati, meninggikan Dia itu hadiratnya itu benar-benar nyata gitu. Itu salah satu bentuk kedekatan kita dengan Allah, alam semesta ya, pencipta langit dan segalanya. Itu sih salah satu yang menurut saya rema dan saya rasakan gitu kan. Terus ini bentuk bentuk kedekatan kita kembali juga ada di Mazmur 100 ayat 1. Bersorak-sorailah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Jadi bentuk kedekatan kita juga Tuhan, kita bisa memuji Tuhan dengan bersorak-sorai. Selain berlutut dan menyembah juga dengan sorak-sorai gitu. Itu sih yang Tuhan mau, kedekatan dan keintiman kita gitu. Itu sih. Jadi dengan kita lakukan itu, saya percaya kita semakin melekat, semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan gitu kan. Saya juga mau timpalin dikit yang Ibu Neti tadi bicarakan ya tentang, saya juga pernah dengar tuh salah satu pendeta seperti Hyper Grace ya kalau nggak salah itu kasih karunia gitu. Jadi saya percaya gitu bagi kita anak-anak Tuhan yang selalu dekat dengan Tuhan, yang selalu intim dengan Tuhan, kita kan peka gitu. Sama dengan Ibu Neti tadi, dia peka kalau ada segala sesuatu yang artinya sudah mulai agak apa ya agak menyimpang gitu, roh kita itu peka, kita sudah tidak nyaman gitu. Sama saya percaya Bu Neti juga seperti itu juga yang saya rasakan dulu gitu. Jadi ada seorang pendeta juga begitu sama gitu. Jadi Ever Grace intinya Tuhan Yesus sudah disalib, udah all is well, aman semua gitu, tinggal kita minta ampun dan minta ampun aja gitu. Roh saya mengatakan tidak seperti itu gitu kan. Firman Tuhan ada mengatakan bahwa apa namanya, jangan sesat, Tuhan tidak mau dipermainkan gitu kan. Jadi apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Itu kan ada ayat gitu. Jadi benar Tuhan Yesus itu sudah disalib gitu kan. Tapi kan kita terima itu bukan bagi semua seluruh dunia, tapi bagi orang yang percaya. Percaya itu dengan iman. Kembali lagi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya kan mati gitu. Jadi iman, kepercayaan kita apa ya? Kita tetap hidup dalam kekudusan karena kita sudah percaya dengan Tuhan dan kita lakukan ajaran-ajaran Dia gitu. Itu sama sih dengan Ibu Neti, saya juga nggak nyaman gitu. Apaan? Saya juga tadi kalau Bu Neti langsung keluar, saya juga waktu itu saya nggak mau ikutin lagi gitu. Kayaknya apa ya, rasanya nggak iya nih gitu. Jadi menurut saya nggak nyaman. Jadi memang kita sebagai anak-anak Tuhan, intinya kita semua ya belajar dan belajar dan belajar. Saya percaya kalau kita terus mendekat dengan Tuhan, Tuhan kasih kepekaan dengan kita. Karena kan firman Tuhan juga bilang ada nabi-nabi palsu. Bahkan nabi-nabi palsu itu ada di dalam gereja di atas mimbar gitu. Jadi kita harus peka gitu. Saya peka itu pasti Tuhan kasih gitu kalau kita kembali lagi dekat dengan Tuhan. Itulah kita terus belajar dan belajar sama. Saya juga terus belajar dan belajar terus Tuhan minta dikasih hikmat sama Tuhan sehingga kita tidak salah mengikut segala sesuatu di luar sana yang tidak berkenan. Itu aja sih
teman-teman. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Eli ya. Jangan lupa ibu-ibu intimasi dengan Tuhan akan mengasah kepekaan kita ya. Baik Bu Mima tadi katanya mau remat. Silakan. Ya Bu Joli, saya dapatnya di sama kayak Bu Eti, tapi di Mazmur 96 ayat ketiga ya, coba saya bacakan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Jadi ini saya mau tanya saja, karena saya pernah dengar ada salah satu hamba Tuhan bilang kalau pelayanan jangan terlalu memberi kesaksian ke orang lain, gitu. Nanti meninggikan diri sendiri katanya. Sedangkan di sini ayat kan kita harus beri kesaksian ketika mungkin teman-teman ada yang mendoakan temannya sampai mengalami kesembuhan, mengalami apa mujizat kesembuhan ya atau perubahan dalam dirinya atau apapun kan seharusnya kan kita harus beri kesaksian kepada orang-orang yang mungkin belum mengalaminya sehingga ketika dia mendengarnya dia juga mengalami apa kebangkitan rohani juga di dalam kehidupannya gitu. Jadi saya mohon dikasih pengertian mengenai ayat ini ya, Bu Joli. Terima kasih. Baik ibu-ibu, silakan dibantu bagaimana. Kalau menurut saya sebenarnya kembali kepada diri sendiri ya saya melihat begini kita terlalu banyak mendengarkan orang, terus kita kemudian berpikir-pikir kalau saya pikir sepanjang itu mendatangkan damai sukacita ya sejahtera itu nggak masalah. Saya juga banyak kok bersaksi mengenai apa yang terjadi dengan masa lalu saya, kemudian ada perubahan dengan diri saya, itu bukan bermaksud meninggikan diri, tetapi bermaksud menceritakan bagaimana luar biasanya Tuhan itu membantu saya, menarik saya dari lumpur dosa. Nah, seperti itu. Itu lebih kepada ke sana. Jadi, kalau soal meninggikan diri, itu tergantung dia kesaksiannya apa. Mungkin kesaksiannya ya Tuhan, dulu dia miskin terus sekarang kaya raya, kaya mentereng. Mungkin mungkin begitu kali, tapi coba dilihat apa ya. Kalau saya lihat di sini konteksnya kan mengenai kemuliaan Tuhan yang di antara bangsa-bangsa. Jadi kalau kesaksian-kesaksian sih sebenarnya kesaksian sama seperti yang saya kenal seorang pendeta bertato ya. Kenapa dia bisa seorang pendeta bertato yang di Semarang dulu dia Muslim, kemudian dia bersaksi dipakai segala bangsa-bangsa diundang oleh berbagai pendeta di berbagai gereja dimanapun gitu. Itu bukan dalam rangka dia meninggikan dirinya, tetapi dia menceritakan bagaimana kesaksian hidupnya dari dia Muslim sampai dia menjadi Kristen, pengalaman spiritualnya, rohaninya. Kalau saya lihat lebih ke sana sih, kesaksian-kesaksian mengenai kemuliaan Tuhan, mengenai bagaimana perbuatan Tuhan pada hidup seseorang yang membawa dia kepada kehidupan kerohanian yang lebih baik. Seperti itu. Itu sih mungkin Bu Dedek kali mau nambahin atau Kak Neti. Saya mau Kalau sharing palingan, Bu. Bu Christine? ya, Silakan. Ibu dulu aja. Oke. Ini ada kelanjutannya dari Bu Menci ya, dari Mazmur 96. Ini ada lagunya sebenarnya Bu Eti. Ceritakanlah, ya kan? Tapi ini di Lihatlah semuanya kemuliaannya gitu ya. kemuliaannya di antara segala bangsa gitu. Dan lanjutnya nanti sama Bu Eti aja. Perbuatan perbuatannya yang ajaib. Iya, ada lagunya. Heeh. Nah, itu tuh dikaitkan dengan Mazmur 102. Saya sempat waktu jalan, saya jalan sama suami kan. Saya hanya ngomong gini, Pak, ternyata ya Tuhan itu, kita tuh hidup tuh kayak akuarium. Jadi sebenarnya Tuhan tuh ngelihat kita gitu kan. Terus suami saya memang kan kita tuh ada di tetangga kita tuh punya kucing dan kadang-kadang suka pup di mana aja gitu. Jadi jalanan tuh kalau ada pup kucing kan jadi nggak nyaman gitu. Banyak ranjau kiri kanan gitu kan bener nggak? Jadi pas ini, aduh awas hati-hati kucing pupnya. Jadi kan baunya kemana-mana gitu. Itu tuh kadang-kadang jadi kesel gitu. Terus akhirnya ingat loh Tuhan lihat kalau misalnya kita mau ngomong Tuhan lihat ternyata di sini ada gitu kan.
di sini tuh di yang Tuhan ayat besar. 20. Kenapa? Sebab Tuhan maha besar. Pasal Benar berapa? itu. Pasal berapa? Ayat berapa? Itu yang 96, Mazmur 96. Oke, Bu Eti lagi. hebat. Jadi ini nih, jadi song leader nanti. Lanjut di yang itu ya, yang di Mazmur 102 ayat 20. Sebab ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari sorga ke bumi. Untuk mendengar keluhan orang tahanan. Nah, terus untuk membebaskan orang-orang yang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Sebenarnya kan ini lebih ke, kalau kita lihat Mazmur ini ada korelasinya dengan Matius 28 ayat 18 sampai 20 ya. Tuhan kan memerintahkan kepada kita, pergilah ke seluruh bumi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kemudian kan ada juga yang harus kita membebaskan. Ternyata ya kalau kita lihat masing-masing ayat itu teh nyambung gitu, nyambung ke sana, ke sini nyambung. Ini perjanjian lama kan, perjanjian lama nyambung ke perjanjian baru. Jadi ternyata Tuhan itu memandang. Apa nih yang dilihat anak-anak saya selama hidup di bumi? Apakah dia melakukan apa yang diperintahkan? Apakah dia mendengar keluhan orang-orang tahanan? Apakah dia membebaskan orang-orang yang ditentukan untuk dibunuh? Maksudnya ditentukan untuk dibunuhnya bukan karena memang dia jahat, bukan, tapi karena memang dia harus diselamatkan dari tingkah langkahnya yang jahat gitu. Jadi kalau saya baca Mazmur, kemudian saya baca lagi tentang kitab Matius, kemudian kitab Yesaya, nyambung semua ternyata. Jadi memang itu adalah hikmat Allah yang diturunkan kepada para nabi yang terdahulu, kemudian para penulis kitab, supaya akhirnya dipelajari oleh kita, sehingga kita bisa menjadi seseorang yang berjalan sesuai dengan eh, tracknya yang benar gitu. Tuhan kan sudah nentuin gitu. Dengan kata lain, Tuhan tuh akan ngelihat semuanya. Ada Bu Joli, ada Dede, ada segala macam. Dia mau lihat segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi ya kalau misalnya kita nyadar bahwa kita memang dilihat oleh Tuhan, ya mbok jangan gitu ya nyesatin orang dengan apapun kesaksian atau apapun yang mungkin mungkin dalam tanda kutip ya, itu kan niat hati kembali ya. Jadi kita harus belajar untuk melihat back to basic gitu, back to Bible, kembali lagi kepada firman. Jadi karena Allah itu memandang dari ketinggiannya yang kudus, memandang dari sorga ke bumi, melihat segala sesuatu. Kemudian dia juga mendengar keluhan. Nah kalau dia mendengar keluhan, kita diberikan telinga nih, supaya kita juga bisa mendengar keluhan orang-orang yang, dan kita bisa membebaskan mereka. Jadi luar biasa ya. Malam ini disuruh memuji Tuhan, disuruh mendengar, karena Allah melihat segala sesuatu yang, ya, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Itu aja sih, mungkin dua ayat ini bagi saya cukup luar biasa sih. Makasih Bu Baik, Joli. terima kasih Bu Dede, luar biasa ya. Bu Christine mau nyambung? Saya mau Aku tanya udah aja sedikit ya. Boleh nggak ya? Enggak, ini sebentar Bu Christine mau nyambung atau tidak? Ini Ini biar Kristen. Oke. ah, Kemana tadi? Kok nggak bisa nyambung nih? Ini nggak bisa di ini. udah. Nggak bisa diambil. Kedengeran ya suaraku ya? Kedengeran. Ya, kalau aku lihat flashback ke pas Mazmur 33 ayat 13. Tuhan memandang dari surga, ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Ini ayat 33 ayat 15 Mazmur, dia yang membentuk hati mereka sekalian, ia memperhatikan segala pekerjaan mereka. Jadi sambil memandang dari surga, dia membentuk hati kita. Ini Mazmur 33 ya kalau kembali ke belakang. Tapi hari ini kayaknya puji Tuhan bersorak-sorai Raja Daud memperkenalkan kepada kita bahwa dia hakim. Jadi kalau kita baca, kita kenal bahwa Allah itu menghakimi semua bangsa seperti yang tadi dikatakan di ayat berapa tuh? Dia datang nih. Biarlah sungai bersorak-sorai, ayat 98 ayat 8. Sungai bertepuk tangan, gunung-gunung sorak-sorai, sebab ia datang menghakimi bumi, dia menghakimi dunia dengan keadilan, menghakimi bangsa-bangsa dengan kebenaran. Jadi Raja Daud menyanyi-nyanyi supaya kita kenal dia. Terus Mazmur 36, biarlah langit bersukacita, bersorak-sorai, biar gemuruh langit laut serta isinya di hadapan Tuhan sebab ia datang untuk menghakimi bumi, ia akan menghakimi dunia dengan keadilan,
dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Jadi udah dua kali diulang. Mazmur 96 ayat 12 dan 13 sama dengan Mazmur 98 ayat 8 dan 9. Artinya dia suruh semua alam semesta juga gunung-gunung bersorak-sorai karena dia datang. Dia datang untuk menghakimi. Ya, dia datang untuk menghakimi bumi dengan keadilan dan kesetiaan. Terus langit memberitakan keadilannya. Jadi semua nyanyi-nyanyi kilat-kilat menerangi dunia. Semua itu disorak-soraikan. Nah, biarlah bumi bersorak-sorai. Pasal 397. Banyak pulau-pulau bersuka cita. Jadi semuanya ikut menyanyi ya. Api, kilat, 974. Kilat-kilat juga gunung-gunung dan lulus seperti lilin-lilin di hadapan Tuhan. Hanya untuk memberitakan keadilannya. Ya, tadi gue bilang memang Tuhan akan datang menjadi bersukacita lah. Tapi terang sudah terbit bagi orang benar. Mungkin di situ dituliskan 97 ayat 11. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Orang-orang benar yang menyanyikan karena Tuhan memperkenalkan keselamatan daripadanya. 98 ayat 2. Jadi Raja Daud menyanyi-nyanyi supaya kita tahu bahwa ini Tuhan, Tuhan ini memperkenalkan diri bahwa dia akan datang, dia akan menghakimi bumi. Semua juga percaya ya, gambarnya juga tahu percaya nanti dia akan datang menghakimi dengan adil. Terus memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, 97 ayat 8. Menyatakan keadilannya di mata bangsa-bangsa. Ya, kasih setia dan setianya. Jadi seluruh bumi harus bersorak-sorai dan bermazmur. 98 ayat 4. Dengan kecapi, dengan gambusnya, semua alat-alat musiknya. Kepada suku Ya Bu, jadi yang itu memuji Tuhan. Dan di sini ya terus raja yang kuat mencari hukum, menegakkan keadilan dan kebenaran, itu pasal 99 ayat 4. Jadi Raja Daud menyanyi untuk semua yang dengar nyanyiannya bisa tahu, oh ini dia memperkenalkan Tuhan Allah kami, Engkau menjawab kami. Oh Allah mengampuni, Allah yang mengampuni, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan yang jahat. Itu 99 ayat 8. Terus tinggikanlah Tuhan, sujudlah menyembah. Kita diajak untuk meninggikan, diajak untuk menyembah di hadapan gunung yang kudus. Sebab dia Allah yang kudus. Jadi Raja Daud menghimbau kita mengenal bahwa dia Allah kudus. Jadi kita dihimbau dengan nyanyiannya ini dia memperkenalkan Tuhan. Terus ayat 100 pasal 100 ayat 5, Tuhan itu baik, kesetiaannya samanya, setiaannya turun-temurun. Jadi pokoknya dia nyanyi, dia memperkenalkan karakter Tuhan dalam semuanya ini. Tapi ya itu adanya, dia datang, cuma kita tinggikan dia, dia menjawab doa-doa. Dan tadi dibilang mendengar keluhan orang tahanan, untuk bebaskan orang ditentukan untuk mati, karena mereka dilepaskan dari kutukan-kutukan. Jadi akhirnya sama seperti perjanjian baru ya, penggenapannya Yesus Kristus itu, Raja Daud memang kesayangan. Jadi Yesus melepaskan kutukan sehingga semua orang terbebas dari ikatan-ikatan. Tujuan kita berpuasa juga itu, melepaskan orang dari ikatan dan tawanan. Ya, jadi ini sebelah semua akan binasa. Ya, Mazmur 102 itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Semua akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah, tapi engkau tetap ada. Engkau tetap sama. Ada nyanyiannya ya. Yesus tetap sama juga. Tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Itu juga ada nyanyiannya sekarang. Karena semua mazmur akhirnya dikasih irama, dikasih melodi oleh yang ya. Akhirnya jadi banyak puji-pujian. Ya itulah, bagi saya hari ini dia mengajak kita untuk sambil menyanyi, dia memperkenalkan, oh ini Tuhan. Tuhan yang akan datang untuk menghakimi dengan kesetiaan. Ya, puji Tuhan. Baik, terima kasih Bu Christine. Bu Harmoni, silahkan terakhir Bu Harmoni ya. Silahkan Bu Ya. Harmoni. Ya. Mana tadi? Bentar ya. Mazmur 97. Saya cuma sedikit aja. Mazmur 97 ini memang dalam kehidupan saya sehari-hari memang yang saya hadapi kan
yang kalau kita lihat mengerikan-mengerikan gitu ya. Mazmur 97 ayat 10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Nah, kita orang yang mengasihi Tuhan harus disuruh di sini membenci kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihnya. Jadi udah ada firman-Nya, kalau kita memang mengasihi Tuhan dengan membenci kejahatan, dia akan memelihara nyawa kita yang dikasihnya. Kita orang dikasihi. Akan melepaskan kita juga dari tangan-tangan orang fasik. Karena saya ini agak dalam sekali ya, karena memang cobaan-cobaan saya kan di keluarga ini kan ngeri-ngeri gitu. Jadi memang kalau kita nggak jahat, mengasihi Tuhan, dia akan memelihara nyawa kita dan melepaskan kita dari tangan orang-orang fasik. Ini aja sih mungkin bagi kita semua, bukan bagi saya aja gitu, bahwa Tuhan itu memelihara nyawa kita gitu loh. Itu Oh, aja sih. amin, amin. Terima kasih Bu Harmoni ya. Cuman saya ada pertanyaan satu nih, ya maaf ya. Atau maaf ya nggak ikut SPS ya. Saya mau nanya nih waktu batch 1 apa 2 gitu. Itu kayaknya pujian, apa salah saya dengar apa ngantuk ya? Pujian itu nggak ada artinya dibanding penginjilan. Saya kayak di situ terus saja Oh, berputar-putar saya ini. ya, Saya kayaknya nggak ini gitu dari kalau lihat iya, iya. Mazmur ini Makanya, saya ini banget gitu sama kayak Bu iya, Joli kayak semua kita ini iya. saya ini banget. Kayaknya aku itu apa sih jawabannya ini terus gitu Iya, tertanya. kalau ini nanti kita tanya Pak Yo, kita di sini tidak membahas itu ya. Oh iya ya. Ya, kita tidak membahas itu karena itu penginjilan berbeda ya. Jadi nanti supaya kita nggak Oh rancu, iya. Maaf lah ya kalau begitu. supaya kita juga tidak punya penghakiman-penghakiman sendiri. Jadi nanti tersendiri aja. Oke? Kita nggak Oke membahas lah. soal penginjilan dan pujian di sini ya. Nanti bahaya ini Oke. kan. Oke, baik Oke lah. Ibu-ibu, Salah kita sudah pengertian deh. nggak apa-apa Kak. Ya, ya. Baik Oke lah, Ibu-ibu, maaf lah. kita sudah selesai kita membaca firman. Di sini ada Ibu Lili sebenarnya yang sedang mengalami kelemahan tubuh ya. Benar ya Bu Lili ya. Jadi Bu Lili ini dia kankernya sudah menyebar ke tulang belakang ya. Kita mohon doa, kebetulan di sini yang on cam ada eh, Kak Neti. Kak Neti bisa bantu doa tutup. Tapi sebelum doa tutup mungkin bisa dibantu dulu Kak Neti, apa Bu Lili ya. Jadi Bu Lili ini kan sebelumnya memang menderita kanker tapi sudah sembuh. Terus ternyata divonis dokter lagi kanker dia sudah menyebar ke tulang belakang. Jadi kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan mujizat yang Tuhan kasih. Lalu langsung doa tutup ya Kak Neti ya. Oke. Tapi saya dapat nggak apa-apa ya. Banyak pujian penyembahan aja sih Bu. Oke ya. Banyak pujian penyembahan Bu. Ini Bu Lili ini mungkin mau ngomong. Bu Lili mau ngomong, menyampaikan sesuatu. Saya. Ya silakan Bu Lili, mumpung sebelum kita tutup biar Kak Neti bantu doa. Iya, seperti yang Kak Joli bilang, saya emang dari 2022 tuh selalu berturut-turut gitu loh. Yang dari kanker serviks, terus saraf kejepit, lalu ke infeksi tulang di jempol, dan baru Senin minggu lalu dibilang sama dokter juga kalau saya kankernya nyebar ke tulang belakang gitu. Saya tuh akhir tahun lalu kami ada retreat dari alumni kampus dulu. Itu kami masing-masing disuruh tulis ayat, satu ayat saja yang kita ingin lalu lakukan sepanjang tahun ini 2025. Dan saya ingat saya tulis itu, saya yang ingin jadi rema tuh benar-benar adalah carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan saya pikir kenapa giliran saya mau nyari, benar-benar mau nyari Tuhan itu kok sakit bertubi-tubi gitu. Padahal saya tuh maunya sehat, pingin kerja lagi.
karena saya juga masih punya anak satu yang harus saya hidupi gitu. Dan memang sempat juga kecewa sama respon keluarga, cuman waktu itu saya dikunjungi teman saya, dia bilang kamu udah salah, Li. Ya harus minta maaf sama Tuhan karena ya saya masih mengandalkan manusia seperti itu. Saya masih mengandalkan saudara-saudara saya dan itu salah gitu loh. Sekarang saya memang belajar benar-benar mengandalkan Tuhan karena saat saya mengandalkan Tuhan dan memang benar-benar mengandalkan Tuhan dan Tuhan tuh buka gitu loh. Karena saya harus MRI karena pakai BPJS, MRI masih 4 bulan lagi, bulan Juni, sedangkan dokternya minta saya harus cepat karena takutnya stadiumnya makin nambah kalau sampai 4 bulan lagi. Dan memang Sekarang stadium berapa Philip sekarang? belum tahu karena harus di MRI lagi itu, maksudnya takut tambah parah karena udah sampai tulang ya. Oke Bu, ya oke Bu paham. Pasti Ibu lepaskan pengampunan, lepaskan kecewa, jangan ada lagi kesal dalam hati. Ibu lepaskan kesedihan, Ibu lepaskan jati diri, merasa kita ini selalu merasa aku benar, itu lepaskan ya Bu ya, itu lepaskan. Saya setuju dengan yang didapatkan Ibu Juli karena itu saya alami. Mazmur 103 ini kita klaim sama-sama ya Bu ya. Pujilah Tuhan, berarti bermasmur bagi Dia. Hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan. Artinya kita harus bermasmur, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Lalu katanya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan, amin, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi di atas puji-pujian, percaya Ibu, pasti ada gelombang mujizat terjadi. Tetap pujilah Dia. Saya paling suka nyanyi gini Bu. Gak apa-apa ya Ibu Julia? Haleluya, haleluya. Kalau saya terus di dalam hadirat Tuhan, saya rasakan. Pujilah Tuhan. Saya bilang gini, hai mulutku bersyukur kepada Tuhan. Hai mulutku pujilah Tuhan. Hai telingaku peka kepada Tuhan. Itu. Jadi memang kita harus memuji Tuhan. Pada waktu kemarin KKR oleh Philip Mantopa itu hanya puji-pujian. Terus puji-pujian dalam 2 jam itu hadiratnya sampai di luar gedung. Pada waktu puji-pujian orang itu bermanifestasi, yang sakit sembuh, yang mereka di pekerjaan setan lepas semuanya. Memang puji-pujian di atas puji-pujian. Percayalah Ibu, di atas puji-pujian ada kemenangan, ada mujizat kesembuhan lewat kebenaran firman Mazmur 103 ayat 4b. Ayat berapa? Ayat 3b. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin, Ibu. Amin. Ya, dalam puji-pujian betul kita mengundang hadirat Tuhan. Kosongkan pikiran Bu, lepaskan pengampunan. Biarlah hadirat Tuhan memenuhi kita. Ya Bu ya, itu saya setuju banget dengan 103. Apa yang dibuat Ibu Juli itu juga yang saya selalu perbuat. Oke Bapak Ibu-Ibu. Ya. Sekali lagi kita agungkan Tuhan di atas segala-galanya. Ya rahada basiki rahalaba yurabadi basiki naya rapate keseke soko horapata kayaraba. Tuhan Yesus, ampuni setiap pelanggaran kami. Tuhan tolong ampuni kami setiap tidak keberkenanan kami, rasa sakit hati kami, kebencian kami, kemarahan, kekecewaan
kami. Hei iblis, engkau keluar dari tubuh jiwa roh kami. Kau lihat iblis, dalam tubuh kami ini ada tanda gendera Kristus, ada tubuh Yesus Kristus. Sebab Yesus katakan, sudah selesai, mujizat demi mujizat kesembuhan terjadi. Ya rapataka sekira, kita sepakat ibu-ibu, lidah baka sekira, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai engkau sakit penyakit kanker, keluar dari tubuh Ibu Lili dalam nama Yesus Kristus. Inata kosi kira halabayera badibase, keluar kau saat ini juga. Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan seorang wanita pendarahan 12 tahun, terjadi mujizat kesembuhan. Asal dipegang jubah jubahmu Tuhan. Malam hari ini kami sepakat Tuhan, kami memegang jubah jubahmu, terjadi mujizat kesembuhan atas Ibu Lili. Tidak ada lagi kanker, semua organ tubuhnya Tuhan buat normal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kuasamu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap terjadi, mujizatmu terjadi. Bapa di dalam surga, Engkau Tuhan gunung batu kami, Engkau Tuhan kekuatan kami. Kami taruh pergumulan Ibu Lili ini ke atas batu karang yang teguh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hatinya dipulihkan, pikirannya dipulihkan, biarlah dia tetap fokus kepadamu Tuhan. Karena di dalam pengharapan, di situ ada kemenangan, di situ ada mujizat, di situ ada kesembuhan. Berkati keuangannya Tuhan, kalau dia MRI juga, kami imani semuanya sembuh oleh darah Yesus, darah anak domba. Tidak ada lagi bibit penyakit apapun, karena darah Yesus yang menyembuhkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Kemanapun mereka Ibu Lili pergi, kami minta Tuhan, Tuhan pasukan malaikat menyertainya dan ditutup bungkus dengan darah Yesus. Kami melepaskan damai, sejahtera, sukacita atas pribadi Ibu Lili dan keluarga besarnya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sudah belajar di bawah kaki-Mu lewat kebenaran firman Tuhan. Rema yang Tuhan berikan, itulah menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi darah daging kami, karena firman-Mu adalah iya dan amin. Tuhan, buatlah kami seperti pohon anggur yang menghasilkan buah-buahnya. Karena firman-Mu menghidupkan kami Tuhan, tanda-tanda mujizat juga menyertai kami. Di dalam kelemahan kami Engkau selalu menguatkan, di dalam keletihan kami Engkau yang selalu menghibur. Bapa dalam surga, keuangan kami diberkati Tuhan Yesus, pekerjaan kami diberkati, anak-anak kami juga Tuhan sangat diberkati, karena Yesus adalah gunung batu kami. Segala puji syukur Tuhan, terlalu besar kasih-Mu untuk kami ceritakan sampai nanti ke bangsa-bangsa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat Ibu Juli yang sudah memimpin dalam komunitas ibu ini. Kami rebut setiap ibu-ibu di 38 provinsi, 514 kota, supaya datang membaca firman Tuhan, karena firman-Mu adalah iya dan amin. Terjadi dan digenapi. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami berpisah, kasih setia Tuhan menyertai kami, berkat Tuhan melimpah. Segala puji syukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin.